Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Acan. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Oke, di bulan kali ini mungkin akan sedikit berbeda ya teman-teman, karena aku bakal bikin sesuatu yang baru lagi. Tapi mau banget untuk di bulan sebelum-sebelumnya aku lupa untuk upload. Gak lupa sih sebenarnya, ada videonya ada, cuman belum sempet untuk aku edit gitu. Ini aja di bulan Mei, aku bakal uploadnya di bulan Juni gitu. Sedih banget sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah, daripada mubazir. Kita udah bikin tapi nggak diupload gitu ya, kayak bulan yang kemarin itu, kayak sedih banget. Terus sesuatu yang baru itu ini, jadi untuk yang bulan sebelum-sebelumnya kan aku bikin notebook untuk budgeting dan ada stikernya gitu. Tapi memang sedikit pricey ya teman-teman, tapi ya memang itu stiker, memang harganya costnya lebih besar gitu. Nah kalau di stiker ini tuh kan teman-teman harus beli 13.000 gitu ya per bulan. Nah aku tuh takut banget kalau misal ada teman-teman lain yang pengen pakai yang kayak gini tapi budgetnya terbatas gitu. Makanya aku pakai yang series binder ini. Ini sama, masih sama, kayak ada tema-temanya, tapi harganya jauh lebih murah banget. Dan bahan ketebalan kertasnya itu sama, di 100 GSM gitu ya. Oke, sebelumnya aku udah review di bulan April kemarin pengeluaran aku seperti apa. Jadi ini kolom yang bagian bawah ini tuh reviewnya, ada income, saving gitu-gitu. Tentunya nanti yang income bakal dikurangin sama yang bagian saving, terus wants, terus ada needs dan juga sinking fund gitu teman-teman. Dan untuk yang di binder ini masih sama ya, tabel-tabelnya masih sama, cuman ada sedikit perbedaan nama dan juga ada tambahan lembaran baru. Dan tambahannya itu teman-teman hanya pakai stiker yang ini, yang apa, Januari budget gitu-gitu, karena di lembaran yang selanjutnya itu sudah ada tulisannya. Aku buat paten ya, ada transaction log, weekly check-in, dan juga di sinking fund. Oke teman-teman, langsung aja. Ini mau aku tempel dulu, yang di bagian atasnya itu aku tempel stiker Mei budget, karena ini di bulan Mei ya, walaupun nanti uploadnya bakal di bulan Juni, karena aku lagi sibuk banget dan baru sempet ngedit videonya ini. Tapi ya bagaimana ya teman-teman, alhamdulillah orderan teman-teman mulai tahu Shopee aku, jadi aku sibuk bikin stiker ini itu gitu ya teman-teman. Alhamdulillah banget, terima kasih buat teman-teman yang sudah order di Shopee aku. Nah ini untuk kolom pertama itu ada kolom income. Income-nya itu masih sama ya teman-teman, di 2.250.000. Dan di bulan April kemarin aku tuh ada sisa di 227. Nah ini kalau teman-teman ada yang tanya, kenapa ini sisanya bulan April nggak dimasukin ke challenge aja, atau nggak dimasukin ke apa gitu, kok dimasukin di bulan selanjutnya lagi gitu ya. Jadi untuk di bulan untuk yang sisa bulanan itu sebenarnya nanti bakal aku masukin ke sinking fund-nya ya teman-teman, tetap di saving gitu. Kenapa nggak langsung ke challenge aja? Karena ya memang aku lagi ingin mengisi sinking fund gitu. Kalau yang di challenge itu kan ya bisa sih sebenarnya masuk ke challenge, tapi aku lebih prefer dulu untuk di bagian sinking fund. Itu kita sesuaikan, sebenarnya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya sebenarnya teman-teman tuh. Oke, selanjutnya itu tabel belah kanan ada tabel saving. Nah di tabel saving ini aku bakalan isi dana darurat dan sinking fund. Kenapa sinking fund itu dimasukin saving? Ya karena sinking fund memang termasuk saving gitu ya. Karena sinking fund itu merupakan tabungan di setiap pos-pos tertentu gitu. Misal ada untuk beli baju, itu termasuk ke sinking fund sih sebenarnya teman-teman. Meskipun ya beli baju tuh bisa langsung kontan pakai uang bulan ini gitu, tapi biar lebih gak acak-acakan
uang-uangnya kita itu bisa lebih masuk ke sinking fund. Nah, ini untuk di dana darurat itu aku kasih 150.000 aja. Terus untuk yang di sinking fund itu 1.050.000 ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya ini ada kolom variabel. Nah, kolom variabel itu sebenarnya yang termasuk itu juga ada groceries, ada belanja mingguan, ada belanja bulanan, ada popok dan susu, beli beras, gas, galon, dan sebagainya, itu termasuk di variabel ini. Sedangkan kalau punya aku, untuk variabelnya aku isi di bensin, pegangan, eating out, dan juga untuk cadangan ya teman-teman. Terus untuk yang di fix ini aku isi untuk listrik dan paket data. Barangkali teman-teman ada cicilan, ada tagihan, ada cicilannya dipisah-pisah gitu, cicilan motor, cicilan ini itu bisa masuk di fix ini, karena fix ini tuh pengeluaran yang wajib dikeluarkan gitu ya teman-teman, yang harus banget untuk dibayar gitu. Oke, untuk yang variabel tadi, balik lagi ke variabel itu, untuk bensin aku isi 150, pegangan 400, eating out 200, dan cadangan 111.000. Itu masih sama banget budgetnya, cuma yang beda di cadangan aja. Dan untuk listrik aku ada di 266, dan untuk paket data itu masih sama, ada di 150.000. Dan untuk bagian bawahnya itu totalnya ada 416.000. Oke, untuk yang selanjutnya itu yang bagian bawah, tabel bawah itu ada kolom budget summary. Jadi itu reviewnya, semacam reviewnya itu ada bagian income, savings, variable, dan juga fix, dan itu nanti bakal kita nolkan. Tentunya untuk yang bagian income nanti kita tulis fullnya itu berapa, dan bakal dikurangin sama savings, variable, dan juga fix itu. Dan di situ sudah ada keterangannya ya teman-teman. Dan itu kita harus nolkan banget gitu biar nanti balance. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada transaction log. Sebetulnya aku bikin video ini tuh lebih dari tanggal 3, jadi sekitar tanggal 4 atau tanggal 5 gitu. Dan ini aku tulis sekalian aja, di tanggal 3 itu kemarin aku udah beli untuk paket data itu sebesar 150.000, jadi aku tulis sekalian aja di sini. Terus selanjutnya ada lembar sinking fund. Nah, lembar sinking fund itu aku biasanya tulis pos-pos mana yang aku isi dari budget sinking fund-nya tadi. Kan tadi budget sinking fund itu ada 1.050.000 ya teman-teman. Nah, itu aku bagi-bagi lagi, jadi nggak langsung aku masukin sinking fund full 1.050.000 itu enggak, itu aku bagi-bagi lagi gitu ya. Jadi untuk yang pertama itu aku ada pos pendidikan. Di pos pendidikan itu sebelumnya jumlahnya itu aku nyontek di bulan sebelumnya, di bulan April itu jumlahnya berapa. Di situ jumlahnya 5.100.000, terus aku tambahin 700 lagi di bulan Mei ini. Terus yang selanjutnya ada pos halal. Halal ini 8.868.000, dan aku tambahin lagi di bulan Mei 250.000. Terus di pos selanjutnya ada pajak motor, totalnya 698, aku tambahin sebesar 100.000. Terus untuk yang selanjutnya aku ada liburan. Sebelumnya tuh ada di 350.000, tapi di bulan ini enggak aku tambahin dulu ya teman-teman, karena aku lebih prefer ke pendidikan dulu aja, karena memang pendidikan ini di semester ini ada KKN yang biasanya tuh ngeluarin lebih banyak dana gitu. Oke, itu untuk totalnya aku tulis di bawah, dan teman-teman harus pastiin di kolom plusnya itu pokoknya itu harus sesuai dengan budget budget sinking fund di bulan itu. Yang di halaman depan tadi kan ada 1.050.000. Nah, di kolom bawahnya itu totalnya juga harus sama di 1.050.000. Nah, untuk di kolom minus dan juga balance ini itu aku bakalan tulis di akhir bulan, karena barangkali teman-teman aku bakal pakai di sinking fund bulan ini gitu ya. Jadi lebih baik
aku tulisnya di akhir bulan aja. Oke, selanjutnya ini ada weekly check-in. Weekly check-in ini aku bagi jadi 4 gitu ya. Kenapa nggak 5? Ya karena 1 bulan tuh 4 minggu ya biasanya. Jadi aku lebih prefer untuk bagi di 4 aja, karena kertasnya kan juga kecil ya teman-teman. Jadi untuk yang minggu pertama itu aku tulis tanggalnya sekalian, tanggal 1 sampai 11. Minggu kedua tanggal 12 sampai 18. Minggu ketiga 19 sampai 25. Minggu keempat 26 sampai 31. Dan ini jumlah harinya tuh beda-beda ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, karena memang ini di minggu ini tuh sebenarnya minggunya ada 5, tapi aku tulisnya gini, aku bagi-baginya gini. Terus di setiap minggu itu fungsinya dari weekly check-in itu kan untuk mereview setiap minggunya aja, biar pengeluarannya atau uangnya itu lebih tertata, sisa uangnya kita bisa lebih tahu. Jadi untuk yang aku tulis di mingguan ini hanya bagian eating out, bensin, pegangan, dan juga cadangan yang di variabel aja gitu ya teman-teman. Nanti kalau misal ada groceries, ada belanja mingguan, itu aku tulisnya di kategori ini juga. Aku tulis juga di weekly check-in itu. Terus untuk transaction log, aku mau tambahin pakai highlighter aja untuk lebih mudah aja. Aku pas nanti di akhir bulan untuk ngeceknya itu, untuk mereviewnya. Jadi aku pakai warna oranye ini untuk pengeluaran yang berhubungan dengan eating out. Terus untuk yang warna pink untuk pengeluaran bensin, dan juga untuk yang warna hijau ini untuk pengeluaran pegangan gitu ya teman-teman. Jadi biar lebih mudah aja aku pakai tanda seperti ini. Oke, terima kasih buat teman-teman. Dan ini tuh urutannya tuh terserah teman-teman ya sebenarnya. Kalau aku sih urutannya di May budget untuk yang overviewnya. Terus kemudian ada weekly check-in, terus ada transaction log, dan yang terakhir itu ada sinking fund. Kalau aku sih gitu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga teman-teman suka sama videonya, dan jangan lupa untuk bantuan like dan juga subscribe-nya. Dan kalau misal teman-teman suka dengan tema-tema seperti ini aku lagi pakai tema lemon. Kalau teman-teman mau juga ganti-ganti tema per bulannya, teman-teman bisa cek link yang ada di description box, karena di situ aku sudah taruh semuanya produk-produk aku yang aku pakai di video kali ini. Pokoknya kalau teman-teman suka menempel stiker, bisa pakai yang pakai stiker. Kalau teman-teman mau lebih hemat budget, bisa pakai yang binder ini, dan harganya tuh murah banget. Teman-teman bisa dapetin 4 lembar ini hanya 4.000 aja. Pokoknya terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.